Ya, halo salam guys, baik lagi sama gua David di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan quiz yo, santuy squeeze. Wah, udah lama banget semuanya menemani masa-masa PSBB, ya kan, yang mau berakhir mudah-mudahan ya. Em, Hari ini kita akan berbicara mengenai hal yang sama di hari Kamis kemarin. Mungkin bagi brother and sisters yang belum sempat nonton hari Kamis kemarin, jadi kita ngomongin soal tema orang Kristen ada-ada aja. Orang Kristen ada aja. Terus ternyata di message kita di WhatsApp gitu ya, semuanya mau lagi dong part 2 saking ramenya. Jadi hari ini saya lupa ngasih. Nah, ini dia tema kita, orang Kristen ada aja part 2. Oke, sekali lagi shalom, selamat bergabung buat brother and sister semua. Sekarang Anda lagi di IG Live ya, hopechurch.id, di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Squeeze Show, santuy squeeze. Oke, hari ini polanya atau sistemnya sama kayak hari Kamis yang lalu. Jadi nanti saya akan coba panggil beberapa listener kita atau beberapa viewers kita nih untuk ngomongin soal keresahan mereka tentang orang Kristen. Ngomongin keresahan mereka tentang orang Kristen. Mungkin mereka punya pengalaman yang yang bikin mereka resah gitu, tentang kelakuan, tentang sifat, tentang apapun lah yang dilakukan oleh orang Kristen. Nah, nanti kita akan minta reaksi dari narasumber yang sudah tidak asing lagi dan tentunya capable. Apakah tindakan tersebut benar atau salah? Oke, baiklah. Langsung aja kita panggil narasumber kita yang pertama. Oke, baiklah, kita akan coba panggil narasumber kita yang pertama. Nah, buat brother and sisters yang punya keresahan, bisa langsung invite saya atau join ke saya, nanti saya langsung approve. Atau bagi yang punya keresahan, langsung aja di approve ya, kita langsung live. Go. Oke, sekarang saya mau mengundang siapa ya? Oke, dan ngomongin soal keresahannya dia, soal kekristenan. Apakah dia punya? Apakah dia ada? Kita lihat bareng-bareng ya. Masih waiting. Oke, kita lihat. Oke. Mungkin kita coba tunggu sebentar lagi. Apakah sudah join? Apa saya harus sulap dulu ya? Ya, buat teman-teman yang baru join, shalom. Selamat bergabung di IG Live ya, hopechurch.id. Sekarang Anda lagi menyaksikan acara Squeeze Show. Santuy squeeze. Nah, pas banget. Pas. Mau tanya sih, Mas. Apa tuh? Tentunya ini pertanyaan yang belum terjawab sih minggu lalu. Emang sudah mengajukan. Kita pasti sering dengarkan kayak kalau kita punya keinginan atau harapan gitu, misalnya sakit atau pengen punya sesuatu gitu, kadang sering dengan khotbah atau dibilangin kayak ya udah imanin aja, tumpang tangan aja. Okay. Tapi kadang-kadang kalau dipikir-pikir jadi bingung ya, siapa Tuhannya ya gitu. Kita atau gimana gitu. Terus jadi bingung aja sih sebenarnya arti kata beriman itu seperti apa gitu, yang benar, cara beriman yang benar gitu. Bukan beriman cuma apa
passwordnya, imanin aja. Gitu lah. Iya betul. Apakah iman kita tuh sesuai sama kehendak Tuhan gitu ya? Ya, dan arti iman Oke. itu sebenarnya itu gimana? Oke, super sekali. Fani Mania, kenapa saya nggak tahu namanya? Mantap. Thank you Fani, artis FPM kita, PFM kita. Oke, thank you ya Fani ya, sukses ya. Give healthy ya, thank you Fan, God bless you. God bless. Oke, makasih tadi dari Fania, bagus sekali pertanyaannya ya soal iman ya. Sebenarnya iman kita atau kehendak Tuhan gitu. Kadang-kadang kita sering memaksakan iman kita, tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Nah, gimana caranya kita tahu itu iman kita atau kehendak Tuhan? Kita langsung tanya aja ya sama narasumber kita yang selanjutnya. Ya, akan saya invite. Siapakah dia? Oke, shalom Jonathan. Shalom David, shalom semuanya. Shalom. Fania Mania mantap. Mania mantap. Gimana kabarnya Pastor Nathan? Kabarnya baik banget. Mantap, kabarnya baik sekali. Yes. Kelihatan David, dari kabarnya? mukanya. Oh, saya kabar juga luar biasa sekali. Luar Jonathan. biasa, mantap. Enggak kehujanan kan? Oke. Hampir gue ya. Pas sampai rumah pas hujan. Good timing. Good timing. Yes, good timing. Thanks God lah. Pastor Nathan, ini tadi sempat dengar pertanyaan Fani ya, dari Van Naf. Oke, dari Van Naf. Nah, ini kita artis PFM. Betul, artis PFM ya. Jadi bagi brother sister mungkin kalau mau beli ayam segala macam bisa langsung aja follow. Ya Fani yang mantap. Nah, Pastor Nathan, kita nih polanya sama nih kayak hari Kamis lalu Squeeze Show. Jadi nanti kita akan invite beberapa teman kita yang mungkin punya keresahan tentang kekristenan. Nanti Pastor Nathan jawab dah tuh benar apa enggak sih sebenarnya, atau menurut opini Pastor Nathan itu seperti apa. Nah, tadi Fani ngomongin soal iman dan kehendak Tuhan. Kadang-kadang orang bilang, iya gue beriman orang itu sembuh, gue beriman gue dapat rumah, gue beriman dapat ini dapat itu. Nah, itu kan kadang-kadang belum tentu kehendak Tuhan. Jadi itu kayak Tuhannya ya kita sendiri gitu loh. Karena kita beriman ya kita pikir ini iman dan ini membenarkan apa ya, seakan-akan kayak membenarkan kehendak kita. Nah, itu silakan Pastor Nathan, mungkin dari sudut pandangnya Pastor bisa dijelaskan. Ini pertanyaan yang berat ya. Pertanyaan yang berat walaupun penting, tapi oke, kita jawab ya. Saya minta waktu yang agak lama ya. Ya, Pastor. Ini ya buat pertanyaannya. Saudara-saudara semua juga saya pikir perlu saya thank you buat Fania buat pertanyaan yang penting ini. Pertanyaannya kan, anyway semua dengar saya ya. Bisa kasih jempol kalau dengar saya. Ada Janitra, Shalom Indonesia. Janitra kan punya slogan Shalom Indonesia. Oke. Ibrani 11 ayat 1 ya. Kalau Fania tadi tanya, bahkan saudara yang lain juga tanya, definisi iman apa sih? Iman ada di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat atau belum lihat. Itu definisi iman. Jadi apapun yang menjadi harapan kita dan apapun yang menjadi sesuatu yang belum kita lihat, kalau kita punya iman akan menjadi dasar dan bukti dari segala sesuatu itu. Nah, tapi ini jadi tricky karena seringkali orang berkata kan segala sesuatu. Jadi ada orang yang penghasilan level UMR gitu ya, terus tiba-tiba ke mall ngelihat mobil mewah, mobil sport gitu, terus dia doa keliling mengelilingi mobil itu, aku beriman. Terus ada lagi orang yang pengen punya rumah
bagus gitu ya. Aku beriman punya mobil, punya rumah ini. Aku beriman punya rumah ini. Terus ada yang lain-lain lah. Mungkin cowok ada yang suka sama cewek. Aku beriman dia akan jadi pacarku. Aku beriman gitu ya. Nah jadi sering disalahgunakan iman ini ya. Saya mau katakan hari ini, iman itu bukan alat kita untuk memaksa Tuhan. Sekali lagi ya. Iman bukanlah sarana kita untuk memaksa Tuhan. Jadi seringkali orang salah kaprah, aku beriman. Terus bahkan ada yang menggunakan kata-kata yang saya sangat tidak suka. Aku mengklaim. Lu siapa berani mengklaim Tuhan gitu kan ya? Jadi saya minta dengan penuh kasih dan penuh hormat, please jangan gunakan kata-kata mengklaim. Kita nggak ada hak untuk mengklaim Tuhan. Tuhan di atas kita, segala-galanya hebat. Siapa kita mengklaim Tuhan dan siapa lu mengklaim Tuhan gitu ya. Nah jadi iman suka disalahgunakan oleh orang untuk memaksa Tuhan, memaksakan kehendak. Tadi Fania udah ngomong Tuhannya siapa gitu ya. Nah kalau kita mau semakin jelas tentang iman ini, kan ayat 1 tadi bicara definisinya. Nah tapi satu pasal ini sebetulnya kita mesti baca biar kita ngerti. Nah jadi waktu kita baca satu pasal ini, saya nggak bisa baca semuanya ya. Itu kan tokoh-tokoh iman, contoh-contoh atau pahlawan-pahlawan iman. Dan malam ini saya mau sampaikan kepada saudara dalam tempo yang singkat-singkatnya. Waktu kita baca itu semua, ternyata kita menemukan satu hal. Iman adalah kehendaknya itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Sekali lagi ya. Jadi iman adalah sebuah bahan bakar, sebuah sarana buat manusia untuk mentaati kehendak Tuhan. Kehendaknya dimulai dari Tuhan, desire-nya dimulai dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, waktu Tuhan sudah berkehendak, Tuhan menyampaikan kepada manusia bilang, waduh susah banget, waduh nggak mungkin gitu kan. Contohnya Nuh gitu ya, disuruh bikin bahtera, aduh gimana nah gitu ya. Nah di situ baru digunakan kata-kata iman. Beriman, kamu pasti bisa. Kenapa pasti bisa? Karena Tuhan yang suruh. Nah jadi sekali lagi kehendaknya, desire-nya itu harus dari Tuhan, bukan keinginan manusia. Nah waktu Tuhan berkehendak, waktu Tuhan punya keinginan, Tuhan menunjuk manusia untuk melakukan keinginannya. Memang gak gampang, ya kan? Keinginan Tuhan kadang-kadang gampang, kadang-kadang atau seringkali malah gak gampang. Banyak gitu ya, tokoh-tokoh iman kita baca macam-macam lah. Ada Abraham yang disuruh mempersembahkan anaknya, gimana gitu. Itu kan sesuatu yang, waduh, anaknya yang dikasih disuruh mempersembahkan. Tapi kan karena Abraham taat, ini kata-kata kuncinya, taat. Jadi sekali lagi saya katakan, dimulai dari Tuhan, kehendaknya dari Tuhan. Nah manusia dikatakan beriman waktu mentaati kehendak Tuhan. Jadi jangan dibalik kita menggunakan iman untuk memaksa Tuhan, itu salah. Tapi sebaliknya, kita melakukan kehendak Tuhan dengan iman. Wah, Dimampukan. mantap. Saya mau kita buka Yohanes 15 ayat 7. Buka pakai kata-kata terakhir. Kemarin kan ada yang suka. Ya, sudah ya. Ayat yang terakhir buat pertanyaan ini, bukan yang terakhir. Pertanyaan ini, betul sekali sih. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ayat favorit kan? Orang-orang suka, waduh, apa saja yang kita kehendaki kita akan menerima gitu kan. Orang-orang suka. Jadi ayat ini dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apakah ayat ini salah? Enggak, ayat ini benar banget. Nah tapi gini loh, kita semua mesti ngerti, kita baca ayat ini secara keseluruhan. Kita akan mendapat yang kita inginkan waktu kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, waktu kita
tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita, itu kan bahasa sederhananya manunggal. Kita manunggal dengan Tuhan. Nah, waktu kita manunggal dengan Tuhan, apapun yang menjadi keinginan kita, itu sudah keinginan Tuhan. Tapi orang sering nggak ngerti ini, orang seringnya menggunakan kalimat berikutnya. Kan apapun yang kita inginkan dikasih. Apapun yang kita mau dikasih. Bener. Apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan dikasih. Asal kita manunggal dengan Tuhan dan firman-Nya di dalam kita. Nah, jadi waktu kita manunggal dengan Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, ya pastilah keinginan kita sudah sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi kan sesuatu logika yang sederhana. Kalau segala keinginan kita sudah sesuai dengan maunya Tuhan, ya pasti dikasih. Gitu. Betul. Wah, thank you banget. Setelah tadi super selling, jadi hati-hati makanya ya. Mungkin aja, jadi benar kata Pastor Nathan tadi, berangkat dari kehendaknya Tuhan terlebih dahulu ya, baru kita dimampukan lewat iman kita sebagai bahan bakarnya itu. Wah, mantap banget. Tapi Pastor, saya ada pertanyaan juga nih. Gimana cara meresponi setiap keinginan kita yang mungkin kita pada awalnya tuh belum tahu ini kehendak Tuhan apa enggak gitu ya. Misalnya ada orang yang sudah bekerja lama di sebuah perusahaan, terus kayaknya saya pengen pindah nih. Nah, terus dia berdoa sama Tuhan, saya pengen pindah. Nah, itu cara meresponnya adalah kita memiliki iman untuk pindah, atau kita harus bertanya dulu sama Tuhan nih, gimana ya Tuhan ya, baiknya pindah atau enggak nih, pindah ini kehendak Engkau atau bukan. Nah, seperti itu kok. Mungkin bisa dijelaskan? Kalau saya mau menjawab, harus tanya Tuhan dulu. Karena Tuhan pasti punya rencana ya, kita ada di satu tempat, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan punya sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya. Nah, kalau kita mau melakukan apapun ya tanya Tuhan. Siapa tahu memang Tuhan tempatkan kita di situ untuk sementara waktu, untuk menjadi garam dan terang buat tempat itu. Nah, jadi pertanyaan David, saya dengan yakin mau mengatakan kalau memang begitu ya harus tanya Tuhan dulu. Tuhan perlu pindah atau stay gitu ya. Nah, jadi beberapa orang juga pernah nanya sama saya, gimana ngerti maunya Tuhan tuh gimana sih gitu ya. Jawabannya sederhana. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita bergaul sama Tuhan, semakin kita intim sama Tuhan, kita rajin baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, semakin ngerti firman Tuhan, kita akan semakin tahu maunya Tuhan. Ya kayak David sama saya lah. David semakin akrab sama saya, David tahu saya senangnya apa, nggak senangnya apa. Tahu kan? Gitu. Tahu. Jadi sama. Jadilah semakin akrab sama Tuhan supaya tahu maunya Tuhan. Shalom Pak Joni. Wah, senang banget. Halo, shalom Pak Joni. Wah, ini pendengar setia kita nih, Pak Joni Utamara. Thank you, Pak Joni. Sahabat saya. Oke, Pastor, kita akan coba tanya lagi ya keresahan dari teman-teman Kristen yang lain yang mungkin mereka punya keresahan yang mungkin nanti Pastor Nathan akan jawab atau akan respon ya. Oke, saya sementara saya thank you Fania, keren. Ya, thank you. Oke, saya ini dulu ya kok ya. Yes. Move dulu ya. Ya, oke, shalom sekali lagi buat teman-teman yang baru join. Sekarang teman-teman lagi di IG Live ya, hotchurch.id, di acara kesayangan kita, apa kalau bukan Squeeze yuk. Santuy Squeeze. Nah, sekarang kita akan coba tanya lagi nih, mungkin ada teman-teman yang punya keresahan tentang kelakuan orang-orang Kristen, atau mungkin kelakuan kita sendiri yang dulu yang kayaknya kita nggak habis pikir gitu ya. Nah, langsung aja, kalau mau request join, silahkan request join. Kalau enggak, saya coba invite. Kalau teman-teman punya, nanti invitation dari saya langsung aja diterima ya. Oke, sekarang saya mau random dulu nih. Kira-kira siapa ya yang punya keresahan? Oke, let's see. Kita akan coba cek. Oke, saya coba invite orang ini, apakah dia punya keresahan. Oke. Wah, semakin malam semakin rame. Mungkin brother sisters di rumahnya masing-masing mungkin lagi hujan ya.
enak ya ada meneng gini. Wah, ini sepertinya di decline nih. Kita akan cari lagi ya. Kita akan coba sekali lagi nih. Oke. Atau mungkin nanti kita undang Pak Joni ya, boleh ya? Pak Joni mungkin siap-siap ya untuk kita invite. Sekarang saya mau coba invite sekali lagi. Coba kita cek apakah akan diterima atau belum. Wah, di decline. Oke, berarti langsung aja nih. Saya punya pertanyaan sebenarnya buat Pastor Nathan. Saya invite Pastor Nathan dulu ya kalau gitu ya. Oke, kita invite Pastor Nathan. Sekarang saya yang punya keresahan nih. Oke, Pastor Nathan. Kita belum ketemu orangnya, tapi nanti kita akan temukan orang yang punya keresahan. Mungkin nanti Pak Joni bisa kita invite ya, Pastor ya. Iya dong. Mungkin Pak Joni punya keresahan tentang sikap-sikap atau kelakuan-kelakuan orang Kristen. Nanti mungkin kita bahas bareng-bareng sini sama Pastor Nathan. Nah, Pastor, ini saya punya... Pak Joni yang jawab ya. Boleh. Nah, Pastor, ini saya punya satu keresahan nih. Ini termasuk saya juga sih, saya juga seperti itu ya dulu ya. Mudah-mudahan sekarang udah enggak kayak gitu. Ini tentang datang ke gereja tepat waktu atau enggak nih. Jadi ada orang-orang Kristen dan termasuk saya. Kalau nonton ke bioskop, nonton ke nonton film di bioskop gitu ya, datangnya selalu on time atau bahkan 10 menit atau setengah jam sebelum filmnya mulai. Nah, kalau datang ke gereja 10 menit setelah ibadahnya mulai. Setelah ibadahnya mulai, jadi kita tuh kayak nggak punya sense of urgency gitu loh, Pastor. Kalau nonton bioskop kita maunya cepet, nggak mau telat. Tapi kalau nggak tahu kenapa ya, kalau mau ibadah maunya nanti aja deh. Kalau ibadahnya udah mulai, nanti aja deh. Kalau khotbahnya sudah mulai, jadi nggak dari awal. Nah, mungkin Pastor punya pendapat, punya respon. Gimana, Pastor? Yes. Suara saya dengar ya? Dengar. Jadi saya mau jawab dengan singkat. Orang yang terlambat ke gereja, tapi kalau ke bioskop nggak mau terlambat, itu ada yang salah dengan mindsetnya, ada yang salah dengan paradigmanya. The way they think itu ada yang salah. Orang biasanya terlambat itu karena menganggap sepele, menganggap remeh. Tapi sebaliknya kalau dianggap itu sesuatu yang penting, dia pasti bela-belain sebelum itu mulai. Ya kan David udah ngasih contoh tentang ke bioskop. Orang ke bioskop kenapa nggak bela-belain nggak mau terlambat? Saya juga begitu. Kalau ke bioskop nggak mau terlambat. Kenapa? Karena kita nggak mau ketinggalan cerita dari awal. Bahkan saya suka kalau ke bioskop lebih pagi ya. Oh sama, kita tos dulu. Nah jadi tadi kan saya bilang paradigma yang salah. Orang waktu ke bioskop dia menganggap bioskop itu penting, bioskop itu menarik, jadi dia tidak mau kehilangan sesuatu, nggak mau ketinggalan sesuatu. Nah kenapa orang kalau ke gereja terlambat? Ya karena paradigmanya salah. Yang bermasalah itu the way they think. Cara berpikirnya, mindsetnya salah. Dia pikir, kan masih puji-pujian nggak penting. Siapa bilang puji-pujian nggak penting? Gitu kan ya. Betul. Jadi sekali lagi saya mau katakan ada yang salah dengan paradigma. Bahkan saya mau katakan ke gereja yang bagus adalah 10-15 menit sebelum dimulai. Jadi kita punya saat teduh, punya waktu untuk cooling down. Karena mungkin di jalan kita hektik, di jalan kita macet atau sebagainya lah ya. Nah, sebelum kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati ibadah, kita mau cooling down dulu. Jadi 10-15 menit. Bahkan untuk pelayan-pelayan Tuhan di Hope 1,5 jam. 90 menit sebelum ibadah dimulai kita udah datang, udah ngumpul buat doa. Jadi sekali lagi menurut saya paradigma yang salah. Nah ini saya mau kasih contoh ya, saya mau kasih jawaban yang lebih lengkap lagi. Tadi saya ngomong paradigma yang salah, tapi saya menemukan ada satu fakta yang membuat saya kaget ya. Waktu saya pernah tinggal di Amerika, ya saya
mengakui kita sebagai orang Indonesia, kita punya toleransi yang tinggi banget tentang jam. Bahkan ada yang bercanda, Indonesia itu kan pengekspor karet terbesar di dunia, makanya jamnya terbuat dari karet semuanya. Jam 7, jam 8 baru nongol gitu ya. Saya nggak nyindir siapapun ya, yang baru nongol juga saya nggak nyindir, ini contoh aja gitu ya. Contoh aja. Iya. Nah, waktu saya bergaul sama orang Amerika lebih strict daripada orang Indonesia. Tapi ternyata saya menemukan orang-orang Eropa Barat itu sangat strict, orang Jerman gitu sangat strict dengan waktu. Pengen tahu ya alasannya apa ya? Nah, waktu saya tanya sama orang Jerman, orang Rusia juga sangat strict. Saya tanya, kenapa sih kamu ini kok kalau janjian gitu sebelum waktunya udah datang? Mereka memberikan sebuah jawaban yang menjadi pelajaran berharga buat saya sejak saat itu sampai sekarang. Dia ngomong gini, kalau kita menghargai seseorang, kita akan datang sebelum orang itu datang. Keren banget. Jadi mereka punya paradigma seperti itu. Kalau janjian sama orang jam 7, misalnya janjian di kafe, di restoran, dimanapun lah ya, hari-hari ini kita belum bisa di kafe dan restoran. Janjian dimanapun, kalau kita menghargai orang itu, kita akan datang lebih dulu daripada orang. Sebagai tanda kita menghargai, sebagai tanda menghormati. Nah, kalau orang itu sudah datang duluan, rasanya, aduh, kok aku terlambat ya? Padahal belum jam 7, tadi janjiannya jam 7. Aduh, kok aku terlambat lah? Loh, kenapa terlambat? Kan belum jam 7. Karena orang yang janjian sama aku udah datang duluan. Gak enak rasanya. Sampai gitunya ya. Jadi orang-orang Jerman, orang-orang Rusia tuh punya pikiran seperti itu. Wah, waktu ngomong atau mereka ngobrol atau menyampaikan itu ke saya jadi mikir, mestinya kita kalau menghormati Tuhan, kita tidak akan terlambat ke gereja. Iya. Jadi buat saudara yang masih terlambat, mungkin, saya mau ngegas sedikit boleh ya? Karena tadi ada iklan lewat, gas. Saya mau ngomong saudara, kalau menghargai Tuhan, jangan datang ke gereja terlambat. Kalau saudara datang ke gereja terlambat, ibadah terlambat, termasuk ibadah online terlambat, berarti saudara belum menghormati Tuhan. Mantap sekali. Ngegas nggak? Kurang. ini emang mungkin ya ada persamaannya Pastor, orang Indonesia sama orang Eropa Barat ya. Kalau orang Eropa Barat tuh berlomba-lomba duluan datang ya kan. Jadi yang belum datang dia yang lebih respect lah. Nah, kalau orang Indonesia tuh tunggu-tungguan, siapa yang datang duluan baru dia datang gitu. Siapa yang udah nyampe di sana baru dia mandi dulu. Pastor, sama ini tadi saya juga agak-agak tergelitik juga nih. Banyak juga mungkin pola pikir atau mindset yang tadi saya sempat bilang juga, Pastor, yaitu pujian penyembahan itu seakan-akan tidak begitu penting gitu loh. Jadi ke gereja ya datang ke gereja pengen dengarnya khotbah aja gitu, tapi tidak terlalu ingin ya, bukan mungkin tidak ingin, tapi tidak terlalu ingin datang untuk memuji menyembah Tuhan. Nah, misalkan orang-orang kan datang telat kan karena mereka pikir, atau saya pikir dulu, puji penyembahan itu tidak terlalu penting lah, yang penting saya ke gereja dengar khotbah dan saya diberkati, lah selesai gitu kan. Nah, mungkin Pastor Nathan bisa sedikit aja jelasin ya soal pujian penyembahan itu kenapa begitu penting dalam sebuah ibadah gitu, Pastor, sehingga nanti kita punya pola pikir, punya mindset, wah iya ternyata pujian penyembahan itu penting gitu loh. Jadi dalam sebuah ibadah ya, pujian penyembahan itu penting, jadi kita harus datang sebelum pujian penyembahan itu dimulai gitu, Pastor. Mungkin ya sedikit aja loh, Pastor. Mungkin kalau ngomongin pujian penyembahan pasti punya segmen sendiri, mungkin gak cukup cuma satu segmen gitu ya. Jadi kita ngelanjutin tadi kan, berarti memang ada masalah dengan mindsetnya. Jadi waktu orang datang terlambat itu mindsetnya berkata, kan masih nyanyi gitu ya, kan masih doa. Betul. Ya, kan itu pemikiran saya dulu. Kan masih penyembahan. Nah, jadi mereka menganggap pujian penyembahan itu, dia pikir kalau di bioskop iklan kali. Oh, itu deep, itu dalam. Dia pikir masih iklan ini, jadi kan kita kalau ke bioskop kira-kira 5-10 menit isinya iklan kan. Terus kita masih santai-santai di lobi, mungkin beli popcorn, mungkin beli soft drinks. Terus kalau ada teman
ada orang kayak saya yang pengen buru-buru, selalu dijawab, tenang aja kan mas, iklan. Iya, saya juga selalu bilang kayak gitu sama orang-orang. Jadi saya mau katakan orang-orang yang punya paradigma seperti itu sama, kalau ke gereja terlambat kan masih nyanyi, kan masih pujian, masih penyembahan. Jadi dipikir pujian penyembahan itu iklan apa gitu ya. Nah, jadi saya hari ini mau mengatakan kenapa kita perlu, bahkan sebelum ibadah dimulai kita udah standby. Tadi kan saya bilang kita udah punya waktu saat teduh, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan tadi ada tambahan, kita datang karena kita datang lebih awal karena kita menghormati Tuhan. Sebelum ibadah itu dimulai, kita sudah datang dengan sikap hormat, sikap khidmat, sudah menanti-nantikan Tuhan. Nah, jadi waktu pujian penyembahan dimulai, itu kan pujian penyembahan kan sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan, offering kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kepada kita lewat doa pujian penyembahan kita. Jadi waktu kita datang hanya mau dengar firman, saya mau ngomongnya sorry ya, berarti kita egois. Kita cuma mau dengar sesuatu, kita cuma mau dapat sesuatu dari Tuhan, tapi kita nggak mau memberi kepada Tuhan. Padahal waktu kita ibadah dimulai dengan pujian penyembahan karena Tuhan rindu korban persembahan atau korban penyembahan kita lewat doa pujian penyembahan itu. Wah, jadi mulai mempersiapkan diri lah untuk datang ibadah tidak terlambat gitu ya, Pastor ya. Yes. Oke, thank you banget Pastor. Semoga itu tadi saya sendiri nanya ya. Tapi saya tercerahkan. Thank you Pastor. Thank you banget. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain, brother dan sisters yang lain bisa tercerahkan juga nih sama jawabannya Pastor. Oke Pastor, saya cari lagi nih siapa yang punya keresahan ya Pastor. Jadi saya remove dulu ya Pastor. Kalau nggak ada saya lagi, saya punya banyak keresahan. Oke, stay tune ya Pastor. Yes. Oke, shalom brother and sisters. Buat teman-teman yang baru join nih, sekarang kita lagi ada di Philadelphia Hopechurch.id di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Squish Show Santi Squish. Untuk tema kita hari ini lanjutin tema kita yang hari Kamis, orang Kristen ada-ada aja part 2. Jadi nanti teman-teman yang punya keresahan boleh request ke saya. Kalau sudah request, wah ini ada yang request ya, oke, langsung aja, cepet banget, mantap. Oke, sekarang saya saya approve. Let's go. Hilang. Sepertinya hilang. Enggak sih, harusnya gak hilang ya, tapi agak nyangkut. Coba kita invite dulu orang ya. Invite dari salah satu teman kita. Oke, nah sekarang sudah bisa nih. Sekarang saya udah bisa invite orang. Oke. Saya mau invite satu orang yang mungkin punya keresahan. Nah, buat teman-teman yang punya keresahan, langsung aja kita live bareng dan langsung kita tanya sama Pastor Nathan. Oke, kita cek apakah akan diterima kali ini. Wow, di-declare lagi, berarti memang tidak punya keresahan. Oke, sekarang saya invite lagi yang lainnya, maybe punya keresahan tapi malu-malu. Cek apakah Anda mau online bersama saya, David. You lady. Masih waiting. Mungkin. Yes, akhirnya dapat juga. Halo, shalom bro. Oke, Shalom. Beneran ya? My man, my bro. Sebutin nama, hobi, status buat. Oke, shalom. Nama aku Hari. Hari. Dari Bogor. Wah, jauh sekali dari Bogor. Dari Bogor. Oke, Ri, Lanjutin ketika yang kemarin. boleh. Kelakuan lu sendiri zaman dulu. Yang bikin iya. Coba mungkin bisa di-share. Oke, kalau keresahan orang Kristen ya. Suka heran aja sama pelayan Tuhan. Oke. Itu Wah, sombong. Rata-rata kan sombong. Bukan rata-rata juga ya. Maksudnya nemu aja sombong gitu. Nemu yang sombong. Oknum ya, biar gak tersinggung. Nemu yang sombong. Padahal kan dari kata-katanya juga dia cuma seorang pelayan. Dia kok sombong? Maksudnya.
Ini emang benar-benar resah. Kayak keresahan semua orang ini. Ya gitu pokoknya lah. Lu punya pengalaman? Lu punya pengalaman gak? Pernah sih, pernah. Jadi sombongnya gini sih. Biasanya tim musik suka apa ya? Show off lah, show off. Kalau lagi di ke mimbar, pas lagi pujian show off-nya kelihatan lah kayak gitu. Orang-orang musik kan kelihatan ya, man. Show off mana yang itu kan. Itu gue bukan orang musik. Terus kadang itu suka nemu juga pas udah selesai pelayanan, dia nggak ikut firman gitu, cabut aja, makan. Betul. Wah, ini benar-benar ini keresahan gue juga nih. Benar-benar. Kan gitu aja sih kok. Setuju. Oke, bagus banget hari lu. Ini juga keresahan gue juga nih, dan mungkin keresahan kita semua kali ya. Langsung aja kita tanya ya, mungkin aja kita yang salah dong. Mungkin aja kan, mungkin aja kita yang terlalu berprasangka buruk. Mungkin aja. Kita langsung tanya ya. Thank you ya bro, sukses ya. God bless. Oke, Hari Putra Merdeka yang lahir tanggal 17 Agustus 1940. Bentar ya. Oke, langsung aja kita invite Pastor Nathan untuk menjawab keresahan kita bersama soal pelayan Tuhan itu yang dinilai sombong. Halo Pastor, balik lagi. Gak berasa udah tinggal 19 menit lagi loh. 20 menitan lagi. Iya, cepat sekali ya. Memang kalau ngobrol waktu berjalan dengan cepat ya. Apalagi kalau obrolannya menarik. Benar ya. Makin lama makin menarik ya. Hebat makin banget hot. Ya acara show ya. Makin hot. Nah, Pastor tadi sudah dengar ya sekilas tentang keresahannya Hari ini ya. Yes. Ya, dia resah kenapa banyak Hari Putra Merdeka. Hari Independence Day. Oke, Pastor Nathan. Tadi ngomongin soal Hari itu resah, dan saya juga sebenarnya agak resah juga soal itu ya. Pelayan Tuhan tuh dinilai ya, kan kita nggak bisa langsung serta-merta langsung bilang lo disombong. Tapi banyak yang banyak yang bilang mereka tuh sombong dan segala macam. Salah satunya tadi Hari bilang ada kelakuan mereka yang habis pelayanan langsung cari makan dan dengerin khotbah. Itu banyak sih, saya juga pernah nemuin kayak gitu ya. Jadi habis selesai pelayanan tapi tidak di-hope kan? Seharusnya tidak ya. Nah, habis pelayanan di mimbar kan kasih pengkhotbah biasanya. Nah, mereka biasanya tuh makan dulu di bawah atau makan dulu di luar gitu loh. Khususnya buat di Hope ya, saya sangat tidak mengharapkan itu terjadi di Hope. Karena di Hope kan rumah kita bersama dan kita mau berjuang sama-sama. Jadi kita mau melayani sama-sama. Beberapa kayaknya episode yang kemarin ya. Jadi buat yang nggak ada jadwal pun, kalau nggak ada jadwal tetap ada di tempat, itu kan tujuannya adalah mensupport teman-teman kita yang melayani. Nah, termasuk tim PPW kalau selesai pelayanan masuk ke firman Tuhan, dia tetap stay di ruang atau di tempat duduk di ibadah. Tujuannya mensupport yang khotbah, termasuk saya gitu kan ya. Jadi saya harap itu tidak terjadi. Nah, kalau Hari bilang ngelihat orang kayak begitu ya David dan Hari tahu jawaban saya lah ya. Saya tidak suka dengan keadaan seperti itu. Kayak gitu. Nah, terus kalau bilang sombong gitu ya. Kalau bilang sombong, kita juga mesti hati-hati. Karena jangan juga kita gampang bilang ke orang, itu orang sombong itu orang sombong ya. Nah, karena kita juga mesti mengevaluasi, memilah-milah gitu ya. Karena ada beberapa ahli berkata orang yang suka ngomong sombong ke orang lain, suka ya, sering, itu sebetulnya dia sedang iri. Gitu. Dia iri, dia tidak mampu, jadi dia ngatain orang lain sombong. Nah, jadi kita mesti hati-hati ngomong tentang orang lain sombong. Nah, bicara tentang kesombongan, tadi kan saya ngomong dari sisi orang lain. Nah, bicara sama orang yang dianggap sombong tadi, ya saya juga mau sharing.
waktu saya belajar tentang hal ini, saya menemukan sombong itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang punya, yang orang lain tidak punya. Jadi contoh si A gitu ya. Si A punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Nah biasanya kalau orang punya sesuatu yang orang lain nggak punya, secara dia tidak sadari maupun dia sadari, dia jadi sombong, rada sombong gitu ya. Contohnya banyak orang tidak punya baju yang bagus misalnya gitu ya. Dia punya baju yang bagus, wah dia agak sombong gitu lah, karena dia ngelihat orang lain nggak punya yang dia punya. Nah kesombongan yang naik kelas gitu ya, yang naik kelas jadi lebih naik lagi, dia bisa sesuatu yang orang lain nggak bisa. Kalau tadi yang orang lain nggak punya, dia punya. Terus yang kedua, dia bisa sesuatu yang orang lain nggak bisa gitu ya. Nah contohnya tadi pemain musik, kan seringkali dibilang pemain musik kok sombong-sombong ya. Iya karena memang mereka merasa dia bisa sesuatu yang orang lain nggak bisa gitu ya. Apalagi kita di gereja yang tanda kutip PPW-nya lumayan dianggap penting. Jadi pemain musik itu kadang-kadang udah menganggap diri mereka setengah dewa gitu ya. Dan untungnya di Hope tidak terjadi ya. Jadi ada orang-orang yang bisa main musik gayanya udah petantang-petenteng gitu ya. Belum pernah disentil Tuhan aja sombong. Kalau nggak disentil Tuhan, kita yang sentil aja. Jadi itu kesombongan kelas kedua ya. Jadi merasa orang lain nggak bisa yang dia bisa. Mungkin orang lain bisa, tapi dia merasa lebih bisa gitu, lebih hebat, lebih pintar. Nah, kesombongan yang ketiga adalah orang yang merasa dia lebih baik dari orang lain. Nah ini beberapa episode yang lalu udah pernah kita bahas juga tentang orang yang suka memberi terus dia pansos kan. Dia menganggap dia lebih baik dari orang lain. Dia tunjuk-tunjukin ke orang lain. Nah, jadi sebetulnya secara psikologis orang-orang tipe seperti itu adalah orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Orang lain kan nggak begini kan. Gue yang lebih baik gitu ya. Sama tuh minta disentil sama Tuhan gitu kan ya. Nah kesombongan yang keempat, tingkat yang tertinggi adalah dia merasa lebih benar dari orang lain. Nah kalau dalam bahasa orang Kristen, dia merasa lebih rohani dari orang lain. Jadi kalau dia merasa lebih rohani dari orang lain, itu yang namanya kesombongan rohani. Tadi ada yang ketik kan, wah itu kesombongan paling tinggi. Dia merasa paling rohani, dia merasa paling dekat sama Tuhan, dia merasa yang tahu isi hati Tuhan. Aduh, ngeri. Jadi please, saudara-saudara saya, brothers and sisters di Hope Church, kita udah belajar malam ini secara singkat ada 4 jenis kesombongan. Kita introspeksi diri masing-masing, termasuk saya ya, untuk selalu introspeksi diri masing-masing, jangan terjebak. David muji saya, wah Konatan nih baik banget, orang yang paling nggak sombong, orang yang paling rendah hati. Nah di situ aja saya udah bisa jadi sombong, saya udah merasa paling rendah hati, you know. Jadi hati-hati, kesombongan ini dosa yang halus banget. Kita mesti hati-hati, introspeksi diri, semakin hari semakin peka dengan suara Tuhan, introspeksi diri. Jangan terjebak dengan dosa kesombongan. Gitu, Fit. Thank you, Pastor. Hari putra mereka. Mudah-mudahan dipuaskan dengan jawaban ini. Matius 20 ya. Untuk menutup pertanyaan ini, bukan menutup acara ini. Kayaknya suka kata-kata terakhir tidak ada malam. Saya udah keprek sama dirinya sendiri. Iya, Matius 20:28. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, itu mestinya kita juga punya tagline seperti itu. I am here to serve, not to be served. Gitu. Yes. Jadi jangan sombong lah gitu ya. Thank you Hari buat pertanyaannya yang keren. Thank you Hari Independence Day. Oke, Pastor Nathan, satu lagi ya. Mungkin kita akan invite satu orang lagi untuk kita tanya ke saya apa. Tadi sih udah yang request ke saya. Oke?
Caster, saya remove dulu ya. Oke. Yes, oke. Saya mau ngucapin shalom, selamat datang buat brothers and sisters yang baru join sekarang. Anda dan saya lagi menyaksikan acara yang ditunggu-tunggu, Squiz Show, Sunday Squiz Show. Oke, acara ini selalu ada setiap Selasa dan Kamis jam 8 malam sampai jam 9 malam. Jadi buat brothers and sisters yang baru aja gabung sama kita, jangan khawatir, yang mau nonton dari awal bisa lihat rerun-nya di YouTube kita di Hot Church Indonesia, atau kalau nggak di YouTube bisa lihat di Facebook kita di Hot Church, dan juga di Instagram, nanti di IGTV-nya ada Instagramnya tentunya hotchurch.id. Nah, oke, sekarang saya mau invite satu orang lagi, akan saya tanya nih tentang keresahannya apa. Mungkin kalau yang punya keresahan langsung aja request ke saya, nanti saya akan approve. Atau kalau misalkan emang nggak ada yang request, nanti saya invite kalian, dan kalau kalian punya, kalian silakan approve. Oke, ini the last but not the least. Oke, halo, shalom. Shalom. Ini kayaknya pernah lihat ya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Kedengeran. Oke. Yes. Bianca, Ya. hari ini lu request ke Lagi. hotchurch.id ya. Berarti Iya. Anda punya keresahan ya. Iya nih. Oke, silahkan. Ya. Oke. Shalom semuanya. Jadi shalom. hari ini mau ini sih mengutarakan keresahan ya. Sebenarnya mungkin ini topik yang jarang dibahas gitu di ruang lingkup komunitas Kristen ya, tapi ada beberapa sih yang kayak pengen diungkapkan. Misalnya pertama ini tentang prasangka, yaitu prejudice ya kalau bahasa Inggrisnya. Ini misalnya di komunitas Kristen, walaupun istilahnya nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada, misalnya ada kayak kelompok-kelompok tertentu yang misalnya mereka tuh sebenarnya mengasihi nih, tapi dalam mengaplikasikannya masih berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Mungkin kalau misalnya bisa lebih diperkecil lagi, misalnya kayak kelompok-kelompok yang misalnya sesuai nilai-nilainya lebih sesuai, atau mungkin merasa lebih sesuai. Nah, bagaimana kita menanggapinya sebagai istilahnya generasi penerus lah gitu, dalam menanggapi dan lain-lainnya. Oke, jadi ini yang gue tangkap ya. Jadi secara nggak sadar tuh orang-orang Kristen tuh seringkali berprasangka dulu ya, habis itu mereka membentuk komunitas yang sesuai dengan nilai-nilainya mereka gitu ya. Gitu bukan? Padahal mereka tetap aja punya kasih, tapi secara nggak sadar kadang-kadang prasangka itu yang membentuk membentuk nilai sendiri, sehingga mereka berkomunikasi biasanya yang sesuai dengan nilai-nilainya mereka gitu ya. Benar nggak? Kurang lebih. Oke, thank you. Bianca, lu ada contoh kasus gak soal ini? Nah, mungkin ini kali ya yang lumayan lagi sekarang ada di media gitu, misalnya kayak misalnya kejadian yang saudara-saudara kita di Papua atau gimana gitu. Kadang kan kayak tinggal di Jakarta ini kita termasuk orang yang misalnya multikultural gitu ya. Multikultural, tapi sedangkan di dalam multikultural tersebut dan istilah kita udah mempraktekkan kasih, tapi masih ada aja kayak prejudice itu gitu loh, maksudnya secara nggak langsung misalnya. Itu sebenarnya apakah kasih overrated kah, atau seharusnya kita gimana gitu sebagai istilahnya orang-orang Kristen gitu yang menghidupi kasih itu gitu. Jadi maksudnya lebih, jadi mungkin ketika ada orang yang berbeda sama kita akan jadi apa nih? Maksudnya akan jadi lebih jaga jarak sama mereka atau gimana, Bi? Bagaimana seharusnya kita menanggapi keadaan-keadaan tersebut gitu. Oke. Oke, Bianca, gue udah dapet sih, dan mungkin Pastor Nathan juga udah dapat maksudnya. Oke, thank you banget Bianca ya. Nanti kalau ada kesan lagi tulis aja di DM kita ya. Thank you, God bless. Thank you, God bless. Thank you, Bianca. Oke, ini pertanyaannya cukup berat ya, tapi gue bisa tangkap sih. Bisa. Oke, langsung aja kita invite Pastor Nathan. Semoga Pastor Nathan masih ada, karena beliau yang harus jawab. Yes.
Halo Pastor Nathan, tadi mungkin sudah dengar ya Iya, sudah. keresahannya Bianca ya. Hari ini Gimana Pastor ngomong-ngomong, Nathan? saya belum ditanyain squeeze show. Iya, saya lupa. Spesial. Santuy squeeze. Akhirnya lupa terus dari tadi. Sampai Aduh. minta. Pastor Nathan, ini 5 menit terakhir nih Pastor. Tadi Iya, Bianca iya. sudah menyatakan keresahannya. Mungkin Pastor apa yang Pastor tangkap dan mungkin Pastor bisa langsung merespon dari Bianca. Ini pertanyaan yang penting banget ya, khususnya untuk hari-hari ini sedang terjadi di Amerika dan di beberapa tempat lain. Prejudis saya mau katakan karena waktunya singkat ya, saya langsung to the point. Prejudis itu sesuatu yang jahat ya, karena sesuatu yang belum terjadi kita sudah membuat prasangka. Namanya pra kan belum ada terjadi ya. Nah di Alkitab sebetulnya ada beberapa cerita tentang prasangka. Contohnya orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu sebetulnya digambarkan orang-orang yang outcast, orang-orang yang diusir, orang yang tidak diterima oleh orang Yahudi. Tapi Tuhan membuat sebuah cerita yang bagus banget, orang Samaria yang baik hati. Jadi lu jangan, istilahnya jangan prasangka dulu. Gak semua orang Samaria jahat gitu kan ya. Jadi we don't judge people by the color gitu ya. We don't judge people not by the appearance gitu ya, not by the skin, not by the race gitu ya. Tapi it happens kan di dunia sampai sekarang. Jadi saya ngomong Betul. jawaban yang singkat aja, sebetulnya ini bisa panjang. Kita sangat jahat karena orang itu belum ngapa-ngapain, kita sudah memberikan label atau memberikan cap. Stereotip ya. Stereotype ya. Jadi please don't do that. Tadi sempat dikatakan oleh Bianca, kalau kita orang Kristen kan mestinya punya kasih. Iya, betul. Kalau kita punya kasih, kita tidak membuat prasangka, tidak membuat asumsi. Saya mau ngomong sesuatu yang agak vulgar. Mungkin beberapa orang berkata, oh itu kan jorok ya, itu kata-kata yang tidak pantas. Tapi saya nggak tahu itu kata-kata yang pantas atau tidak. Tapi saya dapatnya juga dari teman-teman orang-orang akademis. Jadi I don't know ini boleh diomong di depan umum atau tidak, tapi anyway saya mau ngomong prejudis, prasangka itu kan mirip-mirip dengan asumsi itu assume ya. Nah assume itu sangat jahat dan sangat tidak pantas. Kenapa? Karena dengan kata yang sama itu, lihat assume ada di postnya itu. Assume kalau dipisahin jadi 3 kata, S, you, and me. Orang yang berasumsi, assume, S itu, sorry ya, ini kata-kata yang nggak halus sebetulnya, kata-kata yang mungkin agak kasar. S itu kan bokong ya. Bahasa halusnya bokong. Nah jadi kalau orang yang suka berasumsi, sebetulnya dia sedang menganggap orang lain dan dirinya itu bokong. Gitu aja sih. Kalau orang ngerti bahasa Inggris, ini sebetulnya kersing. Tapi it happens. Jadi orang yang berasumsi sebenarnya sedang menganggap dirinya dan orang lain itu S. So we don't assume. Kita tidak berasumsi, kita tidak berprasangka, apalagi prejudis, apalagi stereotype. Apalagi Benar-benar kita harus apalagi kan tadi kita kan tadi Bianca ngomong kita punya kasih kan. Jadi kita tidak lakukan. Please don't do that. Di Hope Church, karena saudara diterima the way who you are. Yes, betul sekali. Karena gimana pun juga ya, siapapun orangnya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, mereka juga adalah ciptaan Tuhan ya. Yes. Betul ya, kesempatan ya. Betul. Ketika kita menganggap mereka jahat, ya kan berarti kita menganggap Tuhan kita juga jahat dong ya. Iya, berarti kita menganggap Tuhan salah menciptakan orang itu. Iya, betul. Jadi jahat. hati-hati. Betul. Hati-hati terhadap prasangka, nanti akan menimbulkan stereotip yang buruk gitu ya, Pastor. Mantap sekali hari ini ditutup dengan begitu luar biasa tentang isu-isu yang terjadi belakangan ini. Kayak semakin lama tuh isu tuh semakin berisi ya. Tambah berisi. Dari awal berisi, semakin lama semakin berisi. Buktinya David semakin berisik. Saya semakin berisik, saya semakin berisik di sini.
Oke, mantap, ini keren banget ya Bianca tuh. Thank you Bro Thank MC you. sudah membuka Yeah. platform ini sebagai sarana berdialog. Ya mungkin nanti kita siapa tahu ya Pastor diundang Yes. Mata Nazwa kan untuk kita Oh, ya. discuss. Ini malam ini Mikir aja. mulut David. Mulut David. Siap. Bibi, Baiklah. thank you ya Oke, buat Pak. pertanyaannya yang keren. Thank you Bianca. Oke, 1 menit terakhir Pastor Nathan, kita say goodbye dulu ya buat buat Brother and Sisters. Kita ucapkan terima kasih buat Thank you semuanya yang sudah menyaksikan ya Pastor ya. Yes. Kita ketemu Keren. lagi di hari Kamis ya Pastor. Ketemu lagi dari Keren. Kamis, jangan lupa jangan Aroro, malam. Keren. Thank you Aroro 6513. Oke, nanti sampai ketemu lagi di Squish Show kita di hari Kamis. Saya udah sebutin dari itu.